ya semua kita hari ini bagian di website tentang sejarahnya. Kalau kemarin itu muncul sejarah itu mulai dari halaman 263. Kita terakhir sudah sampai di nomor soal berapa ya? Kalau start dari halaman 263. Ada yang ingat nggak? Sekarang baru ke Samudra Pasai kayaknya, Kak. Sih? Yang waktu itu kan kalau nggak salah gini, Kak, 163 kayak Kak. Tapi ada kerajaannya yang belum dibahas, Kak. Oh iya. Kita bahas dulu kerajaan sedikit, baru lanjut dari 163 itu lagi ya. Iya. Gitu gimana? Boleh, Kak. Oke, thank you. Samudra Pasai terakhir ya? Iya, Kak. Berarti tinggal Aceh, Perlak, Malaka, Demak, Banten, Ternate. Wah banyak ya. Gorontalo. Baik, kita lanjutkan ke Samudra Pasai sudah. Lanjut ke Kesultanan Aceh. Pasainya kayaknya belum deh, Kak. Apanya? Dari 48 kan terakhir 47 itu. Oh gitu ya. Samudra Pasainya belum? Ya, kita mulai dari Samudra Pasai. Start dari Aceh Samudra Pasai sampai ke Gorontalo. Ternate. Oke. Di nomor 48 tentang Kesultanan Samudra Pasai itu berkuasa pada tahun 1267 sampai 1521 ya. Jadi jawabannya A di nomor 48 itu Kesultanan Pasai ini nama lengkapnya adalah Kesultanan Pasai Samudra Darussalam, tapi lebih dikenal dengan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai Samudra Darussalam. Itu beraliran Islam. Kesultanan Samudra Pasai dikenal juga sebagai nomor 49 ya. Kecualinya adalah Nanggru. Terkenal sebagai Samudra, disebutnya juga Pasai, disebut juga Samudra Darussalam, disebut juga Darussalam, kecuali Nanggru. Nomor 50, raja pertama yang memerintah Kesultanan Samudra Pasai itu adalah Sultan Maik Al-Saleh. A, nomor 50 ya. Sultan Maik Al-Saleh atau nama aslinya adalah Meurah Silu. Kemudian raja terakhirnya yang memerintah Kesultanan Samudra Pasai adalah Sultan Muhammad Malikul Zahir. Option B. Oke. Itu untuk pembahasan Kesultanan Samudra Pasai 4 soal. Sudah dicatat. Kemudian kita lanjut ke Kesultanan Aceh di nomor 52. Kesultanan Aceh adalah kesultanan yang berkuasa pada tahun 1496 sampai 1903. Jadi nomor 52 itu adalah A. 53
Kesultanan Aceh pada masa keemasan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Nama bandara di Aceh saat ini kenapa mencapai keemasan, karena pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda itu Aceh menaklukkan daerah Pahang yang notabene penghasil timah, kemudian berhasil menyerang Portugis di Selat Malaka. Itu keemasan dari Sultan Iskandar Muda. 54, raja pertama dari Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah, option A, yang pertama berdiri di tahun 1496, diperintah oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Yang terakhir, raja terakhir Kesultanan Aceh adalah Sultan Muhammad Daud Shah. Kalau isi Shah ini mungkin berarti ada keturunannya. Raja terakhirnya adalah Sultan Muhammad Daud Shah, yang mana di tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Shah ini menyerahkan diri ke Belanda, kemudian dibuang ke Ambon. Akhirnya kembalikan lagi ke Batavia. Itu di Kerajaan Aceh. Dilanjutkan ke Kesultanan Furlak. Furlak ini adalah satu daerah di Aceh yang berada di kawasan Aceh Timur. Kesultanan Furlak merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri pada tahun 804 Masehi, ya, yang mana kesultanan ini berkuasa pada tahun 804 sampai 1292 A. Raja pertama yang memimpin Kesultanan Furlak adalah A. Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Itu nggak usah dihafal sebenarnya, susah ngapalnya itu. Jadi 58 raja pertamanya adalah Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Raja terakhirnya dari Kesultanan Furlak ini adalah D Delta Sultan Mahdum Sultan Mahdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat. Panjang ya. Di tahun 1267 sampai 1292, di mana di raja terakhir dari Sultan Mahdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat ini menyatakan bahwa Kesultanan Furlak itu bergabung dengan Samudra Pasai. Kita lanjut ke masih di Sumatera, di Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka ini adalah kesultanan yang berkuasa pada tahun A 1402 sampai 1511 yang bercorak Melayu Islam. Oke. Kesultanan Malaka didirikan oleh Parameswara. Option A, Parameswara itu atau nama lainnya adalah Iskandar Shah, yang dulu beliau merupakan Raja Singapura. Singapura ya, bayangin, hebat ya. Jadi dulu beliau adalah raja dari Singapura dengan gelar Iskandar Shah. Kemudian mereka menguasai Malaka, membentuk Kesultanan Malaka dengan nama Parameswara. Raja pertama yang memimpin Kesultanan Malaka ini adalah Iskandar Shah, anak dari Parameswara atau Raja Singapura tersebut. Oke, 62B, Iskandar Shah. Nah, raja terakhir dari Kesultanan Malaka ini adalah Sultan Mahmud Shah, merupakan raja ke-8 dari Kesultanan Malaka, yang mana merupakan raja terakhir karena Portugis sudah menguasai Malaka dan menguasai Malaka pada waktu itu dengan memposisikan Malaka
sebagai kongsi perdagangan. Kita sekarang ke tanah Jawa, yaitu Kesultanan Demak di nomor 64, sorry. Kesultanan Demak adalah kesultanan yang berkuasa pada tahun 1475 sampai 1548, ya. Kesultanan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Raden Patah atau dengan nama lain Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Nama Tionghoanya karena ada suatu perpaduan budaya antara Tionghoa dan Nusantara pada waktu itu karena perdagangan, beliau diberikan nama Jin Bun. Akhir Kesultanan Demak beralih ke Kesultanan Pajang yang didirikan oleh Joka Tingkir 66 atau dengan nama lain Joka Tingkir adalah Hadi Wijaya. Dan masa keemasan Kesultanan Demak ini terjadi pada saat kekuasaan dari Sultan Trenggono atau Trenggana atau dengan nama lain Sultan Ahmad Abdul Arifin. Kemudian Demak bergeser ke Banten, ada Kesultanan Banten yang berkuasa pada tahun 1527 sampai 1813, yang mana Kesultanan Banten mengalami masa kejayaan pada saat kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa atau bergelar Pangeran Surya atau disebut dengan nama lain Abu Al-Fat Abdul Fatah. Sultan Ageng Tirtayasa. Raja pertama yang memimpin Kesultanan Demak ini adalah Sunan Jati. Sultan Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati atau nama lainnya Syarif Hidayatullah. Nama salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta saat ini, Syarif Hidayatullah, ya. Raja terakhir dari Kesultanan Demak adalah Sultan Haji yang merupakan putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, itu di Banten. Sekarang kita bergeser jauh ke daerah Ternate. Bisa ya adik-adik ya mengikuti ya. Kesultanan Ternate itu disebut juga Kesultanan Gapi karena adanya di Pulau Gapi, yang mana Kesultanan Ternate atau Kesultanan Gapi ini berpusat di Kampung Ternate, salah satu kepulauan di kawasan Maluku Utara saat ini, menjadi menjadi ibu kota provinsi Maluku Utara. Kesultanan Ternate didirikan oleh A. Baab Masyur Malamu di tahun 1257 karena adanya perdagangan rempah-rempah pada saat itu. Kesultanan Ternate ini didirikan pada tahun 1257 di option D, Delta. Dan Sultan pertama yang memimpin Kesultanan Ternate adalah Kaicil Masyur Malamu atau Kaicil Syuka, yang merupakan putra dari Baab Masyur Malamu sebagai pendiri. Raja Sultan pertama adalah Kaicil Masyur Malamu atau Kaicili Syuka di tahun 1257 sampai 1277, 20 tahun. Sedangkan Sultan terakhir yang memimpin Kesultanan Ternate adalah siapa tuh? Ada yang ketemu?
ada? Saya tidak ketemu itu. Ada yang bisa membantu? Referensi saya. Yang jelas jawabannya yang isi Syah, Khairil Aili Mansur Syah, ya, atau sering disebut dengan Sultan Haji Muhammad Usman Syah. Oke, kita lanjut ke kerajaan Gorontalo. Kesultanan Gorontalo terletak di mana? Ada yang tahu? Sulawesi Selatan. Betul. Sultan Gorontalo terletak di Sulawesi Selatan. Yang terkenal di kerajaan ini adalah Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, julukannya. Raja pertama yang memimpin Kesultanan Gorontalo adalah Tumanurunga. Raja terakhirnya dari yang memimpin Kesultanan Gorontalo adalah Andi Ijo Daeng Matawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. Susah tuh namanya panjang sekali. Itu raja terakhir dari Kesultanan Gorontalo, Andi Ijo Daeng Matawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. Oke, kerajaan sudah semua kita bicarakan. Berarti kita melanjutkan ke halaman berapa tadi? Option nomor 81 kan sudah ya? Tadi dibilang nomor berapa? 167 ya? Satu enam tiga. 163. Mulainya 163. Sekarang 164 jadinya. Yang tadi nomor 81 itu sudah semua ya? Satu sudah ya? Mau nanya Kak, nomor 104-nya itu. 104. Kayak waktu itu kakaknya ngelangkarin deh. Masa? Iya, lewatan. Ingat-ingetin ya kalau dilangkar-langkarin biar nggak ada yang bolong-bolong. 104 ya, bentuk perjuangan bangsa Indonesia sesudah tahun 1908 adalah menggunakan organisasi modern dan teratur. Ya. Jadi itu berdirinya organisasi Budi Utomo setelah 1998. Kemudian 20 tahunnya barulah mereka berikrar dalam bentuk Sumpah Pemuda 1928. Oke. Ada lagi?
Mohon maaf ya. Berarti kita mulai dari mana sekarang nih? Ini saya nggak punya 164, Kak. 164. 164. Yang lainnya sudah semua isi tuh ya. Satu enam empat, oke. 164 benar. Hilirisasi PBB merupakan salah satu agenda KTT Gerakan Non-Blok yang ke-10 ya. Yang ke-10 dengan nama terkenalnya adalah Pesan Jakarta. Salah satu isinya adalah restrukturisasi dan demokrasi di PBB. 165 berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia ditandai dengan keluarnya 1959. 166 latar belakang konferensi Indonesia dengan Malaysia adalah latar belakang konferensi Indonesia dengan Malaysia ini adalah terbentuknya negara Federasi Malaysia, yang mana bagiannya adalah Sabah, Sarawak, dan Brunei. Kemudian menurut Indonesia itu melanggar dari persetujuan Manila, sehingga Bung Karno waktu itu mengeluarkan yang namanya Dwi Kora di tanggal 3 Mei 1964, yang kita sempat berkonfrontasi dengan Malaysia dengan istilah Ganyang Malaysia. 167 salah satu penyimpangan terhadap undang-undang dasar demokrasi adalah konsep Nasakom. Nasakom itu memberikan ruang terhadap masuknya komunis dalam pemerintahan atau politik. Nasakom, nasionalis, agamais, dan komunis. Komunis yang notabene beraliran ateis jelas akan bertentangan dengan UUD 1945 dan juga Pancasila, yang mana ketuhanan merupakan basis kita sebagai bangsa atau negara. Jadi 167 itu adalah A. Nasakom itu akan melahirkan yang namanya PKI atau Partai Komunis Indonesia. 168 latar belakang Indonesia keluar dari PBB adalah latar belakangnya Indonesia keluar dari PBB karena diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang pada waktu kita sudah berkonfrontasi dengan Malaysia. Jadi Indonesia berpikir PBB memihak pada Malaysia. Nah, arahnya adalah teman-teman perlu tahu, jadi di Pulau Kalimantan itu ada 3 negara jadinya yang bernaung di bawah Pulau Kalimantan. Ada Malaysia di bagian Sarawak, kemudian kita, Indonesia, dan yang di ujungnya adalah Brunei Darussalam, yang seharusnya itu menjadi milik Indonesia semua. Itulah. Ya, itulah dulu perjuangan. Ada beberapa latar belakang menyebabkan Indonesia keluar dari PBB selain karena Malaysia diterima sebagai Dewan tidak tetap, Dewan Keamanan, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang pertama, karena Indonesia berpikir markas PBB di Amerika Serikat yang notabene secara militer yang akan kuat, itu akan memberikan suatu pengaruh tekanan pada negara-negara anggota. Kemudian kesekretariatan PBB ini yang selalu dipegang oleh Amerika Serikat, jadi ada dominansi. Kemudian menurut Indonesia PBB mengabaikan Cina pada waktu itu, jadi Indonesia kurang setuju sehingga melahirkanlah poros Jakarta-Peking pada itu, hubungan kita dengan Cina dan arah-arah komunis cukup. PBB menurut Indonesia dianggap tidak adil karena diterimanya Malaysia sebagai Dewan Keamanan itu.
Oke, itu dasar-dasarnya kenapa kita keluar dari PBB. Alasan versi Indonesia. 169, tujuan utama PKI meniupkan isu Dewan Jenderal yang akan merebut kekuasaan pemerintah adalah mempersiapkan gerakan 30 September. Jadi PKI mencoba mengadu domba antara TNI, terutama TNI Angkatan Darat, dengan pemerintah pada waktu itu. Jadi yang diculik Dewan Jenderal itu adalah 9 pahlawan revolusi sekarang. Jadi tujuannya mempersiapkan gerakan 30 September. Kemudian politik luar negeri Indonesia pernah condong ke blok barat, yaitu pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman 170B. Kita pernah condong ke blok barat ketika pemerintahan Kabinet Sukiman dibuktikan dengan adanya bantuan ekonomi dari Amerika Serikat ke Indonesia dalam bentuk MSA atau Mutual Security Act. Kemudian ada satu pertukaran nota keuangan yang dilakukan pada waktu itu antara Menlu Subarjo dengan Cochrane, Dubes Amerika Serikat. Jadi kita sempat dekat dengan Amerika Serikat. Kemudian 171 karena letaknya yang strategis, maka peranan Indonesia dalam pelayaran dan perdagangan adalah apa kira-kira? Ini pelajaran geografi dan juga sejarah. Karena letaknya strategis, maka kita menjadi pintu perdagangan, ya, yang menghubungkan antara Asia dengan Eropa, masuk juga Eropa dengan Amerika. Kita nggak mengambil kesempatan itu sekarang. Yang mengambil dan lebih siap adalah Singapura. Jadi kalau kemana-mana kita pasti transitnya di Singapura dulu. Faktor yang mendorong pindahnya orang Inggris ke Amerika adalah itu adalah ingin membuat koloni baru karena adanya kesulitan ekonomi waktu itu. Jadi ibarat kata banyak bangsawan-bangsawan Inggris yang membawa budak-budak ke Amerika pada waktu itu dengan alasan membuat koloni baru dan kesulitan ekonomi. Kalau teman-teman nonton film Titanic itu ada segelintir sejarah yang diceritakan di sana. Ketika kapal itu dibagi kelas negara dan juga kelas budak. Tujuannya itu akan berlayar dari Inggris ke Amerika. Keburu tenggelam. 173, peranan para pemuda pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan RI adalah B. Mendorong agar segera dilaksanakan proklamasi. Yang perlu kita tahu adalah adanya peristiwa Rengas Dengklok pada waktu itu. Okay. 174, seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal dikarenakan kabinet dapat dijatuhkan oleh mayoritas parlemen. (175) Gerakan DITII di Sulawesi Selatan oleh Kahar Muzakar dilatar belakangi oleh tuntutan agar KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Dan tuntutan itu nggak dipenuhi oleh pemerintah, sehingga Kahar Muzakar melakukan pemberontakan DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, di kawasan Sulawesi Selatan. 176, di antara hal-hal yang mendorong dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstituante membuat Undang-Undang Dasar sebagai pengganti
Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kita kembali lagi menggunakan UUD 1945 berdasarkan atas Dekret Presiden 5 Juli 1959. Oke, 177 dampak positif Konferensi Asia Afrika. Apa dampak positif? Dampak positifnya Indonesia ada yang tahu? Tidak ada. Dampak positifnya Indonesia memimpin negeri Asia Afrika karena sebagai pencetus dari perjuangan terbentuknya Konferensi Asia Afrika. Oke, salah satu tujuan gerakan non-blok adalah tujuan yang utama yang bersifat ke dalam itu adalah A, mengejar ketinggalan ekonomi, sosial budaya dan dari negara-negara maju. Karena sebagian besar anggota GNB ini adalah latar belakangnya dari anggota Konferensi Asia Afrika di Bandung. 178A 179 usaha Orde Baru untuk menjalin lagi pergaulan dunia adalah dengan masuk kembali menjadi anggota PBB. Opsinya B. Nah, 180 politik apartheid di Afrika Selatan secara tegas dilaksanakan pada masa pemerintahan. Ada yang tahu? Tokoh besar dari Afrika Selatan. Tidak ada. Masa nggak pernah dengar namanya? Yang menentang politik apartheid ini adalah Nelson Mandela. Politik apartheid adalah politik pemisahan ras antara kulit putih dengan kulit hitam di Afrika Selatan. Politik apartheid yang bahasa dasarnya kan atau kata dasarnya bagian, bagi-bagi. Kemudian usai Gorbachev untuk mengajak Uni Soviet membuka diri, usaha maksudnya ya. Usai Gorbachev usaha untuk mengajak Uni Soviet membuka diri dalam pergaulan dunia internasional serta partisipasi masyarakat dalam negara disebut Glasnost, ya. Itu adalah usaha untuk membuka diri kepada Uni Soviet oleh Gorbachev, itu Glasnost. Kemudian yang kedua ada usaha demokratisasi, artinya membuat rezim politik yang lebih demokratis. Samincu itu kegiatan tidak ada hubungannya dengan Gorbachev, jadi nggak usah dipikirkan. 182, salah satu tindakan dangerous yang menyebabkan dianggap melakukan kesalahan adalah apa kira-kira? Tidak ada yang tahu. Yang menyebabkan kesalahan dangerous itu adalah menjual tanah negara kepada para pengusaha. Delta. Kemudian munculnya pergerakan nasional Indonesia lebih disebabkan oleh C, munculnya golongan terpelajar Indonesia karena pukulan politik etis atau politik balas budi yang didengungkan oleh Daus Dekker pada waktu itu, sehingga beberapa kalangan dari orang Indonesia diberikan kesempatan untuk belajar. Nah,
kemudian berkumpul mendirikanlah yang namanya Budi Utomo oleh Wahidin Sudirosodo dan kawan-kawan di tanggal 20 Mei 1908. 1984 menjelang proklamasi kemerdekaan terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang menunjukkan perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda tentang siapa yang akan membaca teks proklamasi. Diputuskanlah yang membaca adalah Soekarno-Hatta, tapi atas nama bangsa Indonesia. 185 kelengkapan pemerintahan yang disusun pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah apa? Dibentuknya BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang di dalamnya terdiri dari KNIL dan ya badan-badan keamanan dulu sebelum perjuangan. 186 tanda kutip akan dibentuk Uni Indonesia Belanda adalah salah satu butir dari isi perjanjian apa? Linggarjati yang dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946. Isinya adalah dibuatnya daerah koloni Indonesia. 187 yang mendorong dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah, silakan. Yang mendorong dikeluarkannya dekret karena situasi negara yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam bidang politik dan keamanan. Oke. 188 tujuan utama pembentukan gerakan non-blok pada mulanya adalah, silakan. Gerakan non-blok pada mulanya dibentuk karena adanya perang dingin sehingga perlu diredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur. Jawabannya adalah A. 189 yang dapat dianggap sebagai puncak penyimpangan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah Lengkau. itu yang menjadi puncak penyimpangan luar negeri Indonesia pada masa terpimpin itu adalah membentuk poros Jakarta PK. Yang lain adalah Indonesia membagi dua kekuatan politik dunia pada waktu itu, politik mercusuar, kemudian konfrontasi dengan Malaysia dan keluar dari PBB. Nah, karena ini pertanyaan adalah